سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup kita tapi tak dapat bersama kita untuk bertakbir bersama, untuk sholat berjamaah bersama. Orang-orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata, orang-orang yang belum bisa kita balas budi baiknya, kesedihan, kegalauan dalam hati, usir itu semua dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Setan itu selalu membisikkan kesedihan. Setan itu selalu membisikkan ketakutan dalam hati. Usir itu semua dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkanlah Allah dalam hatimu, maka kecil dunia dalam pandanganmu. Besarkanlah Allah dalam hatimu, maka ringan dunia ini. Dunia ini tak sampai setengah sayapnya, wahai saudaraku. Maka dari itu, man arafa dunya hanan alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka kecil dunia baginya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikatakan dia dengan Id karena dia hari raya. Dikatakan dia dengan Id karena dia pernah datang di tahun yang lalu dan dia datang di tahun ini. Tapi tak ada jaminan bahwa dia akan datang di masa yang akan datang. Dia kini sudah datang, kita syukuri itu semua dengan bertakbir, sholat berjamaah. Apakah dia akan datang di masa yang akan datang? Dia mungkin akan datang di masa yang akan datang. Tapi raga ini, fisik ini, jasad ini mungkin tidak ada lagi di atas tanah ini. Bisa jadi ini merupakan sholat terakhir yang kita kerjakan. Bisa jadi ini merupakan sholat khutbah yang terakhir kita dengarkan. Tapi orang beriman tidak pernah risau dengan itu semua. Kalau bertambahnya umur, maka bertambah pula amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkurangnya umur, maka terhentilah ia dari perbuatan dosa. Itulah prinsip orang yang beriman. Bertambah umur, bertambah amal soleh. Berkurangnya umur, terhenti dia dari perbuatan dosa. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti Idul Adha kita lalui. Namun apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, maka dalam khutbah 1442 Hijriah kali ini, khatib akan menyampaikan 3 pesan, 3 hikmah yang akan khatib sampaikan kepada jamaah sekalian dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama adalah bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang disayangi Allah itu ujiannya silih berganti datang. Ujiannya tak terhenti datang. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang bergelar Al-Khalil. Al-Khalil merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Al-Khalil merupakan orang-orang yang disayangi Allah. Al-Khalil merupakan orang-orang yang dicintai Allah. Namun kenapa orang-orang yang bergelar Al-Khalil, manusia yang dicintai Allah, Nabi Allah, ujiannya silih berganti datang. Kita lihat ujian yang pertama datang dari seorang ayah yang mempersekutukan agama Allah. Azar merupakan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar merupakan seorang yang penyembah berhala. Bukan hanya penyembah berhala, bahkan Azar merupakan orang-orang pembuat berhala. Azar merupakan orang-orang yang pembuat berhala. Ya abati, wahai ayahku, kenapa kau jadikan berhala itu sebagai Tuhanmu? La illam tantahi, sudahlah kau berhenti menceramahiku. La arjumannaka, kalau kau tidak berhenti menceramahiku, kalau kau tidak berhenti menasehatiku, maka akan kulempar kau dengan batu ini sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat dialami seorang Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika berhadapan dengan seorang ayah yang mempersekutukan agama Allah, tapi tak pernah Nabi Ibrahim marah kepada ayahnya. Apakah Nabi Ibrahim marah? Tidak. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kau perbuat wahai ayahku. Innahu kana bihafiya, karena Allah itu sayang kepadaku, karena Allah itu cinta kepadaku, karena Allah itu dekat denganku. Aku akan tetap meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kau perbuat wahai ayahku. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah berikan ujian itu agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah hilangkan dosa-dosa kita. Allah itu sayang. Bukan Allah, maka berhusnuzonlah kepada Allah. Kalau ujian itu datang, bersabar, insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ujian yang kedua adalah datang dari seorang raja yang musyrik, seorang raja yang mempersekutukan agama Allah, yaitu Namrud. Terjadi perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, fas'aluhu in kanu yantikun. Tanyakan kepada berhala yang paling besar. Digantungkan kapak di leher patung yang paling besar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasanya orang kalau kalah berdebat, dia akan menggunakan kekuasaannya. Biasanya orang kalau kalah berdebat, dia akan menggunakan jabatannya. Kalau orang kalah berdebat, dia akan menggunakan kekuasaannya. Namrud tidak terima dengan kekalahan debat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia suruh orang-orang untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Apa kata Namrud alaihissalam? Harikuhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah menjadi dingin. Sunnatullah terjadi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wassalaman, selamatlah ala Ibrahim. Tabiatnya api yang membakar berubah menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang besar. Tapi mungkin bisa jadi kalau Allah tidak tutup ayat ini dengan selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati dalam kedinginan. Tapi Allah tutup ayat ini dengan salaman ala Ibrahim, selamatlah atas Ibrahim. Maka Ibrahim selamat dari kobaran api yang besar. Ibrahim keluar dari api dalam kedinginan. Andai Allah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pesan moral dari kehidupan Nabi Ibrahim bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita tengah menghadapi ujian besar, wabah corona yang membuat saudara-saudara kita kena PHK, saudara-saudara kita yang tengah dilanda sakit, saudara-saudara kita yang sulit mencari nafkah. Kisah Ibrahim membuat kita sadar bahwa ujian akan silih berganti datang. Maka dekatkanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak mau lagi dengar bantuan kita, maka berbisiklah ke tanah, maka malaikat akan membawa doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pesan yang kedua adalah hubungan antara orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita kepada kepatuhan yang mutlak antara Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Apa kata Ismail? Ismail menjawab, ya abatif, ya qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak soleh yang Nabi Ibrahim harapkan di dalam doanya selama 86 tahun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas solihin.
Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, doa agar dikaruniakan seorang buah hati belayan jiwa. Sebetulnya tak mudah bagi Allah ingin mengabulkan doa Nabi Ibrahim, tapi Allah ingin melihat rintihan doa seorang hamba yang sabar dan istiqomah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang itu dekat dengan Allah ketika dia sujud. Faksiruhu fihi minad doa. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu dekat dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa menyentuh hati ini dan perasaan mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah? Anak dalam amanah, dengan anak kita bisa masuk surga. Man ala salasa banatin fa asbahunna wa zawjahunna wa asana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Dengan anak amal akan mengalir. Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali yang 3: shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Tapi ingat, karena anak juga akan membuat orang tua masuk neraka. Salah satu qad haramallah alaihimul jannah, 3 orang yang diharamkan Allah surga baginya: Mudaminul khamar wal aqu wal adayyus allazi yukiru fi ahlihil khabas. Pecandu khamar atau narkoba, durhaka kepada orang tua, dan orang tua yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat atau nista. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga kita diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal seorang anak, kalau dia durhaka, maka haram surga baginya. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tapi andai ajal telah mendahulinya, sesal kemudian tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan uraian air mata. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya. Ada kisah yang menarik dari pemuda yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yaitu Uwais Al-Qarni, pemuda yang jauh dari Allah, pemuda yang tidak dikenal, yaitu Uwais Al-Qarni, pemuda Yaman. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari dia menggendong domba dari bukit ke rumah. Setiap hari dia lakukan ini untuk latihan. Ketika musim haji tiba, dia gendong ibunya ke Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah mensiasati itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat, nanti akan datang pemuda dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Doa Uwais Al-Qarni lebih mustajab dari doa-doa para sahabat Rasulullah SAW. Maka berbaktilah selalu kepada kedua orang tua, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita insyaallah. Bagaimana mungkin orang yang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Itulah perintah Allah kepada kedua orang tua kita, kepada kita agar selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Posisi orang tua setelah Allah. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan dunia? Sadarkah mereka bahwa murka Allah terletak pada murka kedua orang tua? Ridho Rabbi fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah
terletak pada murka kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan hikmah yang terakhir adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyul khairu wa ahabbu ila Allah min mu'minal dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji kita mengenal dengan istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Semua manusia yang terdiri berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Miniatur hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara kita yang kita harap-harapkan membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Yauma yafirul mar'u min akhi. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tua ketika berada di dunia juga sayang kepada kita, namun di akhirat akan meninggalkan kita. Wa ummihi wa abi. Demikian juga dengan istri dan sanak keluarga. Wa sahibatihi wa bani. Semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan amal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal badan dan amal harta yang kita punya? Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta. Tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, walau hanya seujung kuku. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Musdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Ismail, yaitu mendapat godaan setan. Ketika itu Nabi Ibrahim disuruh oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah, agar tidak menyembelih Nabi Ismail. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dengan melemparkan sebuah batu. Dan ini menjadi ritual ketika melaksanakan ibadah haji dengan dinamakan ritual melontar jumrah. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu asyaruhum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan kiri manusia. Oleh sebab itu, manusia mesti mengerti hakikat setan adalah musuh yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban, melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ibadah kurban ini terkandung makna melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, kemudian Allah ganti sembelihan itu dengan seekor kambing, dan kami tebus anak itu dengan seekor kambing yang besar. Di samping itu, dalam ibadah kurban ini terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain, nasib saudara-saudara kita. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah yang perlu kita bantu. Anak-anak yatim, orang terlantar yang membutuhkan ularan tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan busuk, apa yang kita pakai lapuk, apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang singkat ini semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya
pendidikan anak seimbang dalam usaha dan tawakal. Dan yang jauh lebih penting adalah selalu berkorban untuk agama Allah, selalu berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur